Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu bersama dengan saya pagi ini, Pendeta Ernst sudah ada. Saya Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Torsina, Jakarta Timur. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan baca dari Yeremia, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 hingga 25. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kalau Ibu Bapak sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar kami mampu memahami akan kebenaran Tuhan, akan firman-Mu yang menjadi tuntunan dalam kehidupan setiap hari kami. Berkati hamba agar dimampukan menguraikan firman-Mu dengan benar Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yeremia 10 ayat 17 sampai 25 yang menyatakan, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu, mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu kata yang sering kali kita dengar, pertobatan, yang artinya bahwa ada pengakuan bahwa saya sudah berdosa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, kita membuat kesalahan dan kita mau berubah. Nah, Ibu Bapak, pertobatan itu harus lahir dari suatu komitmen
diri untuk berubah. Kalau tidak ada komitmen mau berubah, maka pertobatan itu menjadi sebuah hiasan mulut semata, lip service kata orang. Hanya manis-manis di bibir saja. Jadi harus ada komitmen. Nah, komitmen itu sendiri Bapak Ibu harus lahir dari satu kesadaran diri bahwa saya sudah berbuat salah. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita sudah berbuat salah, kita sudah bertindak yang salah, maka tidak ada komitmen untuk berubah. Kalau kita merasa yang saya buat ini baik-baik saja, benar saja, tidak ada yang salah di dalamnya, maka tidak ada komitmen untuk berubah. Kemudian juga tidak akan ada pertobatan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi hal yang penting untuk kita juga renungkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus ada kesadaran diri bahwa saya ini adalah anak Tuhan yang tidak bersih, yang masih melakukan dosa dalam kehidupan. Dan saya mau berubah, itulah komitmen. Yang kemudian bertingkat menjadi lebih tinggi lagi, bertobat. Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang penting untuk kita sadari. Inilah yang mau diangkat juga Yeremia menjadi peringatan dari Tuhan kepada orang-orang Israel. Mereka harus sadar bahwa mereka tuh sudah bertindak yang tidak benar, tidak layak di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu mereka harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi ungkapan dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita baca Ibu Bapak dari ayat 17, dari Yeremia mengungkapkan dan sebenarnya mau menyadarkan Israel bahwa hidup mereka tidak baik di hadapan Tuhan. Kita baca, angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Ini peringatan Tuhan kepada Israel yang harus menyadari bahwa mereka sudah hidup tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga Yeremia lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan Israel, ayo sadar bahwa kamu sudah hidup tidak baik. Berubahlah dan mohon kepada Tuhan agar pengampunan dari Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu pada ayat 24 Yeremia katakan, hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Yeremia menyampaikan bahwa kita akan dihukum oleh Tuhan. Tapi mohon sama Tuhan supaya jangan sampai kita binasa. Kita sadar bahwa kita hidup dalam dosa, kita sadar bahwa kita telah berbuat tidak benar, tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa yang kita sudah lakukan. Tapi mohon kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan agar jangan sampai kita hancur oleh amarah Tuhan. Artinya bahwa ada kesadaran bahwa saya sudah hidup dalam dosa, saya mau berubah dan saya bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai segala aktivitas kita di hari ini. Mari kita memulai juga dengan kesadaran bahwa saya bukanlah sosok pribadi yang selalu bertindak benar, bersikap baik, jauh dari perbuatan dosa. Tetapi kita harus tetap sadar, kita hidup sebagai manusia yang penuh dengan dosa, yang hanya bergantung kepada kuasa Tuhan untuk mengampuni dan memperbaiki kehidupan kita. Nah, mulailah dengan kesadaran diri. Saya punya potensi
untuk bertindak salah. Oleh karena itu saya harus hati-hati. Saya harus bersikap hati-hati, waspada terhadap setiap langkah yang saya kerjakan di hari ini. Supaya jangan lagi terjebak dalam dosa. Berkomitmen untuk hidup benar di dalam Tuhan. Berkomitmen untuk hidup tulus di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sungguh hati. Itu harus menjadi komitmen kita bersama. Kemudian bertobatlah. Kalau Anda bertindak salah, akui di hadapan Tuhan dan bersikap lebih baik lagi ke depan. Sehingga hari ini akan Anda isi dengan rasa damai. Sehingga hari ini ketika Anda melakukan semua itu, Anda akan isi dengan hati yang penuh sukacita. Karena kita tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan selalu hadir mengingatkan kita, membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan kami akan bersama melanjutkan segala aktivitas kami di hari ini. Berkatilah Tuhan. Kasih-Mu selalu ada dan menyertai kami. Biarlah penyertaan Tuhan saja yang ada dalam seluruh kehidupan Bapa dan Ibu. Para pendengar Morning Call pada pagi ini. Sehingga damai sejahtera Tuhan itulah yang menguatkan kami semuanya. Dalam pekerjaan, rumah tangga, aktivitas sosial, apapun yang kami kerjakan. Yang bersekolah dan yang pergi ke ladang, bertani dan apapun. Biarlah kami boleh melakukan semua kegiatan kami dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa Sorgawi dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, agar semuanya dapat berjalan dalam kasih-Mu. Berkati juga bagi Majelis Sinode GPIB dalam tugas pelayanan yang mereka laksanakan. Berkati setiap fungsionaris yang ada, agar dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik. Sehingga kemuliaan nama Tuhan boleh nyata di dalamnya. Berkati juga Bapa Sorgawi bagi tiap-tiap jemaat, tiap-tiap presbiter yang ada. Agar kami semua boleh hidup dalam takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati semua warga jemaat GPIB, agar ada sukacita di dalam Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Hari ini kami boleh juga memperingati satu peristiwa besar, Sumpah Pemuda. Tuhan berkati agar apa yang kami boleh rasakan di dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu menjadi satu komitmen sebagai satu bangsa untuk hidup lebih baik lagi. Persatuan, kesatuan kami lebih jaga lagi di dalam kebersamaan sebagai satu bangsa yang Tuhan telah berikan bagi kami, bangsa Indonesia. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami untuk tetap menjadi terang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Berkati dalam segala aktivitas kami di hari ini. Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Ibu Bapak senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.